Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ya ikhwatu iman rahimakumullah, rekan-rekan serta penonton sekalian. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan berupa waktu serta tenaga bagi kita semua untuk melanjutkan pembahasan yang sebelumnya kita bahas dalam 2 pertemuan terakhir, yaitu tentang hadis yang pertama, yang mana disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi al-hadisah. Wa iman rahimakumullah, terakhir kita membahas tentang bahasa Arab, pembahasan bahasa Arab itu sudah beres. Sekarang maju kepada pembahasan balaghah. Wa iman rahimakumullah, rekan-rekan sekalian, yang namanya balaghah mungkin salah satu penyokong untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimana kalau kita lihat bahwasanya balaghah itu tentang keindahan bahasa, yang mana Al-Quran itu diturunkan ataupun sunnah Nabi yang merupakan wahyu ilahi pula, itu bahasanya sangat-sangat dapat dimengerti, sangat-sangat indah. Kalau orang Indonesia ataupun kita semua ketika membaca Al-Quran atau hadis itu rasanya biasa. Mengapa? Karena kita mungkin belum pernah belajar tentang balaghah, tentang keindahan bahasa. Tapi berbeda dengan orang Arab, salah satu contohnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan salah satu ataupun hadis ataupun ayat Al-Quran, orang-orang Arab pada zaman itu sangat terpesona bagaimana keindahan bahasanya, goyah dalam maknanya ataupun tujuan maknanya itu sangat indah sekali. Berbeda dengan salah seorang yang mengaku sebagai nabi pada masa saat itu, salah satunya ialah Musailamah Al-Kadzab. Di mana dia membuat satu ayat, kalau dalam bahasa kita itu dia membuat seperti wahyu. Bisa dilihat nanti dalam Bukhari-nya itu bagaimana perkataan beliau sampai anak kecil pun itu menertawakan. Mengapa? Karena tidak ada unsur keindahan di dalamnya. Walaupun secara tata bahasa itu tertata dengan baik, tapi untuk maknanya itu sangat jauh. Makanya salah satunya Amr bin As ya pada saat itu, setelah dia mendengar Musailamah Al-Kadzab, maka cukurang imajienan manusia. Tidak lama dari itu beliau pun masuk Islam. Ikhwatu iman rahimakumullah, kembali lagi kepada pembahasan balaghah. Kalau balaghah itu mungkin nanti insya Allah di satu sesi ataupun di kajian yang lain ada asatid atau ustadz yang membahas tentang balaghah. Mengapa sangat penting gitu ya. Pada Ustadz Yasin, Ustadz Adi itu bisa lah untuk memahami ya itu makna-makna Al-Quran yang tersirat ataupun tersurat ataupun ucapan kaul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit sajalah. Dalam ilmu balaghah itu hanya ada 3 nyatanya. Lamun tebayan, badi, sareng ma'ani, mung sakitu. Cuma nanti ada beberapa sub-subnya yang mesti kita pelajari. Mungkin yang sudah familiar itu seperti tasbih, tasbih tamsil, tasbih balik, tasbih dhammi ataupun tasbih maklub, salah satu itu dari bayan. Nah, kembali lagi untuk pembahasan lebih dalam tentang balaghah mungkin nanti dibahas di lain waktu. Kembali lagi kepada pokok bahasan.
Yang pertama awalan itu ada kauluhu yuladu alal fitrah. Kemarin sudah disinggung dalam salah satu hadisnya yang tadi dibacakan. Itu merupakan salah satu kinayatun aninash'ati thayyibah. Nah, nanti dalam balagoh itu masuknya kepada badi. Ada namanya kinayah. Kalau secara arti kinayah itu kiasan. Cuman yang maksud dengan kiasan ini yaitu menunjukkan satu makna yang dimaksud secara tidak langsung, baik secara lafaz yang dapat dipahami ataupun secara makna nanti di dalam suatu perkataan itu, baik hakiki atau majazi, itu disebut kinayah. Maka di sini kinayahnya anin nash'ah, tentang ataupun atas bayi yang thayyibah, yang baik. Jadi yuladu al fitr itu merupakan salah satu kinayah untuk bayi yang baik. Wal aqidatis salimah, serta akidah yang selamat. Jadi yuladu al fitrah itu diumpamakan, dikiaskan tentang bayi yang baik serta akidah yang selamat, yang salimah. Apa akidah yang salimah itu? Allati hiya aqidatu tauhidil kholisi. Itu akidah tauhid yang murni, yang kholis. Di urang mah ya jalan kholisnya di sebelum cejerah itu artinya jalan murni. Atau bu kholisoh, ibu yang murni, kholis namanya, ikhlas nanti kan. Itu kan murni. Jadi yuladu al fitrah itu kembali lagi itu merupakan kinayah untuk bayi yang baik serta akidah yang selamat. Nah, itu yang pertama. Ada yang tanyakan dulu. Ustaz Adi. Saya lanjut teh. Yang kedua yaitu kalimat fa'abawahu. Nah, maka kedua orang tuanya. Al-muradu bihi, yang dimaksud dengan abawahu di sana yaitu al-abu wal ummu. Jadi ketika disebutkan maka kedua bapaknya, nah secara arti seperti itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, maka kedua bapaknya. Nah, ini merupakan salah satu lamun ku orang-orang LGBT mah gitunya. Tuh, Nabi saja menyebutkan bahwa untuk berhubungan itu, menjalin satu ikatan itu disebutkan fa abawahu, kedua bapaknya. Berarti bapak jeung bapak gitu. Nah, maka di sini itu disebut masuk dalam kategori babu taglib. Tati nu golaba yugolibu taglib atau kesetaraan. Maka fa'abawahu itu kesetaraan antara ibu dan bapak yang diwakili oleh kalimat abun atau bapak. Yang mana artinya itu fa'abawahu itu ibu serta bapak. Lain kedua bapana nu ngajadikeun Yahudi sareng Nasrani teh, tapi kedua orang tuanya maksudnya. Nah, di sini disebut taglib. Contohnya ada lagi yaitu al-umaraini. Nah, bukan dua Umar. Umar A dan Umar B, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud al-umaraini itu ai Abi Bakrin wa Umaro. Nah, ketika taglib itu nanti ada yang disejajarkan gitu. Kesetaraannya belah mana gitu. Kalau tadi abawahu atau abawani gitunya, itu kan kesetaraannya ibu dan bapak dalam segi kepengurusan anak gitu. Tapi ketika umaro ini itu yang setara apanya? Mungkin bisa saja keimanannya, keilmuannya, ataupun kepemimpinannya. Makanya disebut umaro ini yang dikedepankannya nama Umar. Bukan dua Umar gitu, tapi Abu Bakar dan Umaro. Ataupun contoh yang lain, al-qamaro ini 2 bulan. Nah, gitunya bulan makan hiji. Ada gak 2 bulan? Nah, maksudnya tadi taglib. Nah, maksud al-qamaro ini ai asyamsi wal qamari, yaitu matahari serta bulan. Setaranya di belah mana gitu.
dalam memancarkan cahayanya. Maka ini disebut bab taglib kesetaraan atau al aswadain gitu. Dua hidung. Naon dua hidung? Ya, sah sih nu dua hidung. Lamun si emas jeung saya mah gitu kabayang hidung dua nana, tapi bukan itu. Nah, yaitu tamar dan alma. Dalam rasa apanya? Dalam kesetaraan apanya gitu. Artinya yang namanya tamar dan alma itu satu kesatuan gitu. Ngahiji eta mah lamun aya korma piraku wacayan. Ya. Setiap korma itu apalagi yang masih berada dalam pohon murag itu pasti mengandung kadar air gitu. Kopi jeung udit jadi ududain. Dua udud, nah, seperti itu. Nanti kesamaannya apa itu? Yang menjadi kesetaraannya apa? Nah, nanti bisa dilihat. Contoh misalnya teh Andi Dain, misalnya dua Andi, kan adanya bukan Ustadz Andi Suwandi sama Andi Herul. Nanti diwakili oleh Andi yang mana itu bab kesetaraannya apa yang disamakannya. Misal segi keilmuannya itu bisa saja. Sehingga tadi contoh komar itu bukan dua, tapi disebutnya itu bab taglib kalau dalam bahasa balaghah. Maka di sini kembali lagi fa'abawahu itu bukan kedua bapak, tapi ibu dan bapak yang diwakili oleh bapak. Nah, kesetaraan taglibnya dalam hal mengurus itu fa'abawahu. Ya, disebut bab taglib. Ada yang ditanyakan? Enggak. Ini terkait dengan pendidikan. Ya. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya kedua orang tua. Apakah pendidikan itu hanya terfokus di keluarganya, di masyarakat atau di mana gitu? Nanti dijelaskan. Di sini ada tahan emosi. Ya. Ini kan masih pembahasan balaghah. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud bab taglib kesetaraan. Biasanya dua. Kemudian kalau nggak ada, lanjut dalam salisan yang ketiga, qauluhu yuhawidanihi yunassiranihi yumajjisanihi. Nah, di situ digunakan istimalu hadil af'ali fi sigotil mudhari. Tuh, memakai sigoh mudhari yang kemarin disinggung itu pakai tasjid. Ah, tufidu tajaduda wasubut tajadudu doktrinisasi cek saya mah itu perubahan karakter, kemudian subut, kemudian ditetapkan. Jadi pakai sigoh mudhari wajan fa'ala itu berkesinambungan. Tidak hanya satu kali kita mencuci otak seorang anak, memberikan pelajaran, tapi secara terus-menerus sehingga nanti terbentuklah karakter dan watak yang melekat. Nah, itu kalimat yuhawidanihi, yunassiranihi, serta yumajjisanihi. Iwatu iman rahimakumullah. Yang keempat yaitu kalimat kama tuntajul bahimatu. Nah, di sini disebutkan fihi dalam kalimat itu merupakan tasbihun latifun badiun. Nah, di sini disebut tasbih. Ketika tasbih itu biasanya masuk kepada bab tadi katakan bayan. Kayak banyak sub-subnya itu. Salah satunya tasbih seperti yang tadi dijelaskan, minimal rukun tasbih nya musyabbah, musyabbah bih, wajhu syibih, serta ada tasbih itu. Andi, Siga, Mick Jagger, Kas, Sepna. Nah, itu. Kayak Andi disebutna musyabbah, musyabbah bihna saha diserupakan dengan Mick Jagger. Naonna? Nah, kayak ada itu wajhu syibihna, gantengna. Kayak adatnya itu ka, huruf kaf minimal. Kas syajaro, seperti pohon. Itu kalimat seperti itu ada tasbih salah satunya. Itu kelahnya lebih mendalam lagi. Nah, kemudian tadi dikatakan
Ada 4 lah minimal itu pembagian tentang tasbih itu. Ada tasbih balig, tamsil, dhamni, serta maklub. Nah, jadi memang kudu dibahas itu di lain kesempatan itu. Insya Allah khusus lah ke Ustadz Andi gitu nya. Nah, kalimat kama tuntajul seperti tadi huruf kaf itu ada tasbih. Tuntajul bahimah ke nanti lebih dalamnya ya. Di sini disebutkan bahwa ini teh merupakan tasbihun latifun badiun, dikatakan tasbih tamsil. Nah, tasbih serupakan dengan contoh. Faqad masalah sallallahu alaihi wasallam, nah ini penjelasannya. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam masalah mentamsilkan atau mencontohkan lil maulud bagi arok bayi itunya alladzi yuladu alal iman, yang dilahirkan dalam keadaan iman. Nah, seperti naon bisyati, seperti domba itu. Seperti naona tuladul kamilatal a'dha'i, kesempurnaan jasad organ gitu, wal hilqa, serta luar dalamnya itu. Jadi bayi yang dilahirkan itu disepertikan kamatun tajul bahimatu bahimatan gitu, jada'a itu. Yang dimaksud dengan wajhu syibhinya naon, jada'a'nya jam'a'nya gitu, kesempurnaannya. Bayi dilahirkan itu sempurna siga gitunya, seperti halnya binatang yang dilahirkan dalam keadaan sempurna secara fisik. Seperti itu ditamsilkana, maka disebutlah kamatun tajul bahima itu tasbih tamsil. Sumaya tarihan naksu. Di situ kan dijelaskannya. Kemudian ya tarihan naksu, kecacatan menimpanya, menimpa saha tadi bisyati, domba eta, minal basyari anfusihim, yaitu oleh diri-diri manusia itu, dengan diri mereka. Jadi ketika sempurna borojol itunya ka gubra alam dunya eta domba teh, maka kecacatan itu menimpa domba itu oleh saha minal basyar, oleh manusia itu, dengan diri-diri mereka kumaranehna gitu dicacatan tuh. Fayaqtauna udunah, maka mereka memotong hidungnya, au anfaha balik telinganya atau hidungnya gitu. Wa syawayusyawihunaha, kemudian manusia itu merusaknya gitu. Geus dikeret, dipotong, dirusak nu asala naon sempurna. Maka dijelaskan kadzalika tifli, seperti itulah bayi yuladu muwahhidan mukminan, yang lahir dalam keadaan bertauhid serta beriman. Jadi sepertikan dengan tadi binatang. Ketika binatang lahir ke dunia itu dalam keadaan jasad sempurna, kemudian yang merusaknya itu siapa? Manusia. Memotong hidungnya, memotong telinganya, atau yang lainnya. Maka seperti itu pula bayi yang dilahirkan gubrag ke alam dunia, dia beriman serta bertauhid. Suma ya tafsidu akidatuhu, kemudian akidahnya rusak. Bukan afsada yafsidu ya, fasada yafsidu, tafsidu akidatuhu, akidahnya rusak. Watat lusu, kemudian akidahnya itu didoktrin. Tatlusu itu didoktrinnya kunaon, dengan apa? Bitarbiyati sayyi'ah tuh, dengan tarbiyah yang buruk. Sahanya tadi orang tua, kemudian satu lagi wal bi'ati fasidah, serta dengan lingkungan yang fasad, yang rusak juga. Jadi tadi dikatakan bahwa peran utama orang tua, tidak itu. Orang tua itu salah satu bagian dari bi'ah, dari lingkungan gitu. Walaupun nanti lingkungan itu banyak. Ketika seseorang itu hidup
di suatu tempat, maka disitulah bi'ah ada. Ketika di rumah, yang jadi bi'ah siapa? Ya yang ada di rumah. Untuk orang tua wae bisa anaknya, kakeknya, ataupun adik kakaknya, itu termasuk dalam bi'ah. Nah, maka bi'ah itu diartikan luas. Gitunya. Walaupun salah satunya ialah orang tua yang paling mendasar. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, kalimat jam'a'a wajada'a bainahuma jinasun. Nah, kembali lagi nanti dalam pembahasan badi itu ada bab jinasun. Jinasun teh apa? Atau badi itu apa? Badi dulunya. Badi itu suatu karakter lafad atau suara lah. Karena kita melihat itu ataupun menyerap suatu perkataan itu, lafad itu bisa dengan tulisan ataupun dengan kaul ucapan gitu. Maka ada ilmu badi itu karakter suatu lafad atau suara secara keseluruhan untuk mendapatkan suatu makna kita bisa selaras maknana ataupun patojaiyah atau kontradiktif dalam badi itu. Ada satu atau dua lafad nanti bisa sama tujuannya ataupun kontradiktif. Nah, salah satu yang sama namanya ini tadi seperti di atas bahwa bayi itu maknanya seperti itu. Kemudian ada bahimah atau asyar atau domba itu sama dua lafad. Tapi engke tujuannya sama tuh ini mah sama. Yaitu kesempurnaan. Nanti ada yang beda itu. Disebut masuk ke dalam bahasan badi. Nah, dalam bahasan badi nanti ada disebutnya jinasun. Jinasun itu mudahnya seperti ini. Jinasun itu keserupaan lafad. Lafadnya serupa, serupa mah bukan sama, hampir sama itu, serupa. Tapi mengandung artinya berbeda. Maka dicontohkan di sini. Contohnya tuh litagoyuri ba'dil hurufi bainal kalimatain mislu al khailu. Nah, pertama kalimat al khailu, yang kedua wal khairu, itu serupa untuk diucapkan, dilafadkan, maka itu disebut jinasun. Tapi arti khail dan khair anggo ro itu beda artinya. Hanya keserupaan tulisan atau lafad saja, tapi memiliki arti yang berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan banyaklah kalimatnya menggunakan jinasun gitu. Contohnya ini al khairu makudun fi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah. Yang menjadi jinasnya mana? Yang pertama al khailu kuda. Nah, yang kedua al khairu kebaikan. Kuda dan kebaikan itu artinya beda. Tapi secara lafaz itu serupa, hampir sama. Maka disebut jinasun gitu. Artinya al khairu makudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Dalam satu hadis, kalau nggak salah hadis Bukhari, setiap ubun-ubun kuda itu telah dituliskan atau ditetapkan kebaikan hingga akhir kiamat. Jadi untuk pemenggalan katanya itu sangat bagus ya. Uncek orang mah siga pupuh lah nya, bahasa Indonesia mah. Hah? Bahasa Sunda, maaf pemirsa maaf. Nah, seperti bahasa Sunda gitu, pupuh kan enakeun gitu. A, B, seperti itu pula Nabi ketika menjelaskan dengan sangat mudah, sangat enak untuk didengar. Lamun urang ngupingkeun, mendengarkan pupuh atau bahasa Sunda itu enak gitu. Tapi mengapa ketika mendengar kalimat bahasa Arab, hadis ataupun Al-Quran hare-hare? Ini fungsinya salah satunya kembali lagi. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi nanti banyaklah yang mesti kita bahas tentang balaghah itu, walaupun sedikit, hanya 3 bahasan, tapi anak-anak kayak loba. Nah, itu
penting lah. Saya pengen Ustadz Andi, dulu saya ke Ustadz Andi lah, Ustadz Andi Herul. Nah, dia itu balagohnya bagus lah. Mungkin cocok untuk mengajarkan. Cuman mau tuh gitu menggeser atau menambah jadwalnya. Nanti ku admin tinggal ditawarkan saja. Nah, itu tentang balagoh hanya sedikit lah. Kalau dibahas semua itu lumayan. Buat iman rahimakumullah, sebelum maju ke pembahasan nahwiyah, gitunya. Saya boleh ngopi dulu? Sekedap ya mas. Nah itu tadi pembahasan tentang balagoh. Untuk kedepannya itu selalu ada itu. Baik dalam kita membaca Al-Quran ataupun membaca hadis itu pasti ada menggunakan kata balagoh. Ketika kita kurang memahami, maka mungkin ada sedikit terjangan untuk memahami Al-Quran ataupun hadis pula. Waktu iman rahimakumullah, para pemirsa di rumah serta rekan-rekan sekalian. Adapun selanjutnya itu pembahasan nahwiyah. Secara singkat saja ya. Nah, di sini jelaskan bahwa kulun itu mubtada. Isim yang di awal. Mana khobarnya? Yaitu jumlah yuladu alal fitrah. Fitrah. Watakdiru. Nah, ketentuannya seperti ini. Kulu insanin. Nah, bukan kulu mauludin. Kulu insanin mauludun alal fitrah. Maka dibuang insannya gitu. Jadi kulu mauludin diganti tambahkan dengan yuladu alal fitrah sebagai khobarnya. Kemudian alal fitrah itu aljar wal majrur muta'allaq bil yuladu. Nah, jadi ketika ayat huruf jar majrur itu selalu ada kembali gitu. Tidak mungkin misalnya ada kalimat ilasuk ke pasar. Itu ketika tidak ada kalimat sebelumnya akan sulit dipahami. Gimana Tad? Ini pada mana? Ya. Ya, jadi ketika ada jar majrur itu mesti ada kembalinya kalimat untuk kembalinya. Alal fitrah, atas fitrah. Kan tidak bisa kita langsung mengartikan atas fitrah. Harus kembali, maka kembali kemana? Yuladu, dilahirkan. Selanjutnya ada kalimat yuhawidanihi, yaitu jumlah yuhawidanihi au yunassironihi, itu khobar mubtada bagi abawahu. Kemudian ada al-bahimatu, tuntajul bahimah, yaitu naibul fa'il dari kalimat tuntaju. Kemudian ada kalimat bahimatan, menjadi hal mansubah bil fathah dohiroh, nampak ya. Ketika kita belajar irob itu dohirotun fi akhir wa bla bla. Nah, itu tentang bahimatan. Kemudian ada kalimat jam'a, itu sifat bahimah, wasifatu mansubatin mansubun. Ada kalimat min jada'a. Nah, di sini mungkin ada baru ya. Min itu harfu jarin jaidah. Nah, zaidin, huruf jar tambahan. Jadi ayat tambahan mah pamantes tahu naonnya, mungkin ada suatu makna ataupun alasan tertentu lah mengapa pakai min gitu. Ketika jaidah itu nggak perlu diartikan. Nah, contoh di sini kalimat jada'a serta jada'a itu mansub tuh. Jadi minnya itu hanya zaidah, tambahan saja. Jika kemarin Ustaz Yasin ada soal dari Lipianya. Nah, tentang hal ini, apakah ada syibhul fa'il? Ya, kita menyerupakan fa'il. Staipi. Tolong itu staipi. Ya, ternyata minnya itu zaidah. Seperti min jada'a itu enggak majrur, tapi dalam nahwu di sini jada'a itu jadi maf'ul bih. Berarti minnya itu hanya sebatas zaidah ya, tambahan. Kemudian watu zadu boleh ya kan, gitunya ditambah min fi ba'dil mawatin. Mawatin teh naon teh aslinya? Mawatin fi ba'dil mawatini. Nah, itu ditambah dari sebagian aslinya gitu kan. Halaman 14. Nah, itu kalimat min jada'a. Yang pertama itu tuzadu, tambahkan kan huruf min fi ba'dil mawatin. Nah, itu yang pertama ada contohnya itu atau syaratnya.
yaitu ba'da nafi, setelah nafi, huruf nafi ma ja'ana min basyirin. Jadi minnya itu bukan huruf jar asli tapi tambahan. Basyirinnya itu kalau lihat seperti di atas, jad'a itu kan maf'ul, langsungnya di sini juga posisinya sebagai fa'il gitu. Coba koreksi kalau salah. Saya melihat dari atasnya min jada'a, minnya itu huruf jarin jaidin, harfu jarin jaidin. Wa jada'a tuh mestinya kan majrur. Tapi di sini itu menjadi maf'ul bi bagi tuhissuna. Maka dalam contoh kalimat ini yang pertama itu bada nafi, contoh ma ja'ana min basyirin, berarti min basyirinnya itu bukan harfu jar tapi fa'ilun seperti di atas. Wa jada'a maf'ulun bi. Berarti basyirinnya pun fa'ilun. Nah, seperti itu. Kalau melihat contoh ke atas. Cuma nanti kita tanya lagi. Yang kedua, syaratnya itu bada istifham. Jadi ketika ada istifham, nah, hal khalikun. Nah, tapi ketika ada zaidah, hal min khalikin. Nah, ketika setelah istifham, kemudian ada min, nah, di depannya itu mesti nakirah tuh kan, wa yashtaritu an yatiya ba'duha nakirah, setelahnya mesti nakirah, jadi nggak boleh pakai alif lam. Nah, jadi ada dua contoh bagaimana posisi min sebagai zaidah bukan sebagai huruf jar asli. Yang terakhir yaitu in syi'tum, jumlah intirodiyah, jumlah penyelang doa, wa jumlatu fitratallah fi mahalli nasbin janten maf'ul bih janten. Jadi maf'ul bih bagi iqra'u, bacalah oleh kalian. Nah, hanya segitu untuk pembahasan nahwu ya. Mungkin lebih khususnya lagi nanti di kajian khusus ya. Sedikit lagi Tad. Ada tarjamah rawi hadis. Nah, di sini dijelaskan bahwa rawi hadal hadisi huwa as-sahabiyul jalil, yaitu Abu Hurairah. Kan di sini dikatakan an Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu sebagai perawi hadisnya. Nah, dia itu merupakan as-sahabiyul jalil, salah satu sahabat yang mulia, namanya Abu Hurairah. Wa hadhihi kunyatuhu. Nah, itu bukan nama asli tapi kunyah. Kunyah itu sebutan, landian lah. Jadi di kita juga banyak menggunakan nama-nama landian padahal bukan nama sebenarnya. Misal si Ibro. bro, padahal namanya bukan Ibro tapi Naim. Tuh Naim ge landian oge gitu. Ya, tapi nama aslinya saha? Ridwan tuh. Jadi kunyahnya itu banyak. Nah, biasanya nanti ketika seseorang dinamakan atau dikunyahkan, diberi nama panggilan ataupun nama apa ya, sebutan gitu, itu biasanya ada suatu kejadian yang melekat gitu. Contohnya di sini Abu Hurairah, tidak semata-mata langsung disebut Abu Hurairah, tapi ada alasannya, suatu kejadian, yaitu beliau ketika menggembala itu suka bermain dengan anak kucing gitu. Maka di situ Nabi memberikan kunyah kepadanya Abu Hurairah. Nah, wasmuhu, dan namanya yang hakiki, wasmul hakiki yaitu Abdurrahman bin Syahrin ad-Dausiyu. Nah, Abdurrahman bin Syahrin itu nama aslinya. Pada masa kenabian itu sahabat Nabi banyak yang menggunakan nama kunyah, bukan nama asli. Salah satunya itu sahabat yang paling dekat, sahibnya dari kecil, yaitu Abu Bakar. Kita mendengar Abu Bakar, padahal itu bukan nama asli, itu kunyah sama bapaknya Bakrun, anak sapi, itunya. Siapa namanya aslinya? Nah, ini yang perlu kita gali, kita bahas, kita kaji tentang nama-nama sahabat yang banyak menggunakan kunyah. Salah satunya Abu Bakar yang nama aslinya itu Abdullah bin Abi Quhafah. Meureun karek ngoping. Nah, itu seperti itulah. Abu Bakar itu paling banyak kunyahnya. As-Siddiq, Atik, kemudian Abu Bakar, itu ada 3 lah, banyak. Kemudian
Wa huwa min kibairi sahabati. Salah satu dari sahabat yang besar, alladzi hafidhu li ummatil islamiyah daruknal azim. Yang mana orang-orang mengingat Abu Hurairah itu sebagai perawi hadis yang sampai saat ini digunakan oleh banyak kaum Islam sebagai sandaran dalam beragama. Banyaklah. Di sini jelaskan sampai ke waman ja'a ba'duhum minal muhadisinal akhyar. Menggunakan banyak riwayat Abu Hurairah. Di halaman 115. Di halaman 15 itu ada sedikit kisah bagaimana Abu Hurairah itu berubah. Yang asalnya seperti kita. Abu Hurairah itu orang yang sulit untuk menghafal. Kumaha we urang itu ayeuna ngapalkeun, ayeuna oge poho itu tah. Nya barho bubar poho ayeuna ngaji naon? Isuk ditanya teh, "Mah eta tadi ngaji naon?" Ah kitu we. Biasana kitu nah poho itu nya. Maka dengan doa Nabi gitu nya, semenjak Nabi mendoakannya nanti Abu Hurairah itu tidak pernah lupa. Nah, di sini jelaskan, walaqad kana Abu Hurairah min aksari sahabati riwayatan. Sungguh Abu Hurairah itu salah satu dari banyak sahabat yang meriwayatkan hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa banyak meriwayatkan hadis? Nah, ini alasannya nih. Li'annahu kana yulazimuhu mulazamatan tamah. Nah, jadi lamun urang hayang mau menjadi seorang yang banyak ilmunya, maka ikuti terus guru itu gitu. Contoh misal teh Ustadz Yasin, lamun ayaina Ian sareng Ustadz Adi hayang apal kumaha cara khot Quran gitunya menulis tulisan Arab sok we terus tempel itu siga pemain ieu libero stopper jeung striker kieu we terus tah. Insyaallah gitu. Ulah tuh. Urang sarege nempel komo kaca ieu. Janganlah. Nah, hal itu seperti dilakukan Abu Hurairah. Dia selalu yulazimuhu mulazamah, menemani Rasul secara sempurna. Bade kajaman dituturkeun, disayogikeun kanggo ieuna bebersihna antosan di luar. Bade salat, wah terus we dugikeun ka pasar ka mana diikuti deh. Gitu. Maka menjadi salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Amun Ustad Ibad mah gitu nutur Ustad Amin da moal jauh ilmu lagi kitu. Tah urang kudu kitu, aya urang nutur saha? Tuh, nutur teuing mantap ilmu lagi teuing. Seperti itu salah satunya gitu nya. Sampai seperti ini hatta syahidalahu Rasulul Karim. Sampai Rasul itu bersaksi terhadap Abu Hurairah gitu nya bil hirsi alal hadis. Hirsun teh kreuweud cuman kalau bahasa baiknya itu semangat lah, menggebu-gebu dalam menyampaikan hadis. Ketika Nabi berkata seperti itu, dia hafal, dia ingat gitu perkataannya, sehingga menjadi beberapa hadis-hadis. Kemudian di samping itu, ya, Nabi mendoakan untuk Abu Hurairah agar semangat banyak menghafal tentang hadis, wada'alahu bisabatin. Nah, gitu. Dengan mendoakannya bisabatil hifdi untuk tetap menghafal. Jadi ketika Nabi memberikan satu ucapan, Nabi Abu Hurairah itu mendengar perkataan Nabi dan dia tidak pernah lupa. Nah, di sini jelaskan falam yasma syai'an min Rasulillah. Tidak pernah mendengar satu kata pun dari Rasul illa hifdhahu, kecuali Abu Hurairah itu menghafalnya. Urang banyak saya nyarios 5 menit yang lalu pasti poho malah apa ya. Tapi Abu Hurairah itu setiap apa yang Nabi ucapkan kata demi kata dia tidak pernah lupa. Robot cek urang mah ayeuna kan aya rekaman itu.
Tapi ketika Abu Hurairah itu otomatis ngerekam sendiri tak 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 tak. Untuk mengeluarkan kari buka weh krek dah itu. Hah? Bukan, itu. Apa enggak dapat solder? Ya dobat soder itu kuat hafalan, engke aya dobat kitab, itu di bahasan tahris hadis kayak. Nah, itu. Maka sahabat itu nanti banyak yang dobat soder gitu. Sodrun teh dada itu. Dia hafal di luar kepala apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sabdakan. Berarti masya Allah bagaimana memori para sahabat zaman itu. Itu aya nama Intel Core 8 GLE lah itunya. Bari jencan aya itu. Nah, kemudian setelah Nabi mendoakan, falam yasma' syai'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hifdahu. Tapi hafal bi barokati doaihi dengan berkat doa Rasul itu. Jadi orang boleh tawasul meminta doa misalnya ke Ustaz Yasin Nabi ana we teu bisa nulis pangdoakeun cing bisa nulis. Urang siga cacing cau gitu ya terus gitu. Bisa itu. Ya. Kemudian aslama fi sanati sabi'ah minal hijrah. Jadi dia itu masuk Islam pada tahun ke-7 hijrah. Nanti kalau di dalam tarikh kisahnya itu di sini jelaskan ama Khaybar, pada saat perang Khaybar ketika Abu Hurairah ingin masuk Islam, dia mencari Nabi di Madinah itu tidak ketemu. Mengapa? Karena Nabi sedang perang Khaybar. Maka ketemunya itu setelah beres perang itu. Waktu wafi bil Madinah, dan dia diwafatkan di Madinah Manwarah pada tahun 57 Hijriah. Nah, jadi meninggalnya tahun 57 Hijriah. Wadufina fil Baqi, dan dia dikuburkan di Baqi. Nanti ada kalau kita pergi ke Mekah, Madinah itu ada kuburan Baqi, sangat luas gitu. Itu para sahabat banyak di sana dikuburkan. Salah satunya Abu Hurairah. Wa qabruhu ma'rufun hatal ana, dan kuburannya itu diketahui sampai sekarang. Walaupun kita belum pernah ke sana, kita yakin, nah ada aya Baqina di sana gitu. Kemudian sudah sampai situlah radhiyallahu anhu, dan Allah meridhoinya. Pada intinya kita harus bersemangat hirsun seperti halnya Abu Hurairah dalam mengkaji agama Allah sehingga kita dapat memahami serta menyampaikan kepada orang lain yang akan menjadi salah satu amal jariah kita ketika kita sudah meninggal. Artinya, oleh karena itu, yuk sama-sama kita bermulazamah terhadap guru kita. Kita serap semaksimal mungkin ilmu-ilmu dari mereka sampai Allah memisahkan kita dengan mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan tadi tentang balaghah, kemudian nahwiyah serta terjemah rawi hadis. Sebelum saya close, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kalau tidak ada, insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang syarah adab. Itu sebenarnya kesimpulan dari pembahasan 1 sampai terakhir ini. Disimpulkan syarah adabnya apa yang menjadi esensi dari hadis ini, apa implementasinya bagi diri kita, serta apa keuntungannya bagi kita semua. Watu iman rahimakumullah, para hadirin yang ada di studio serta penonton yang ada di rumah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon koreksinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.